بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini Allah masih hadirkan kita kembali di majlis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita mengerti apa hakikat bertakwa kepada Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita masih sedang berbicara tentang Ahlul Quran berupaya untuk mampu menskala prioritaskan amal-amal soleh, ya. Ahlul Quran berupaya untuk memprioritaskan, menskala prioritaskan amal-amal soleh dengan cara memahami hukum taklifi dan hukum wad'i, mengetahui macam-macam ibadah, yaitu ada ibadah maksudah li zatiha dan ada ibadah ghair maksudah li zatiha. Kemudian mengetahui mana salat sunnah yang bisa diqadha dan mana yang tidak bisa diqadha. 4. Tidak meremehkan yang ma'ruf di dalam beribadah. Dan yang kelima yang akan kita bahas adalah Ahlul Quran berupaya untuk mampu menskala prioritaskan amal-amal soleh dengan cara mengetahui keistimewaan amal-amal ibadah sunnah, ya. Jadi kita akan mengetahui keistimewaan amal-amal sunnah. Nah, sunnah nama lainnya atau sebutan lainnya nafilah, jamaknya nawafil, ya. Orang lebih mengenal kata sunnah daripada nafilah atau nawafil, ya. Padahal sebenarnya ketika dalam praktek beribadah, nama-nama tersebut sebenarnya ketika kita mengatakan apakah ibadah ini wajib atau tidak wajib, sebenarnya nama yang dikedepankan, istilah yang dikedepankan adalah nafilah, yang jamaknya nawafil. Nah, baru dari nawafil ini, nawafil secara bahasa adalah ibadah tambahan. Atau ketika kita bicara fardu wajib, maka nawafil adalah yang selain wajib. Jadi nawafil itu ibadah yang bukan wajib. Nah, di dalam nawafil itu ulama
membagi, ada istilah sunnah, ada istilah mustahab. Nah, kalau sunnah ini yang senantiasa dikerjakan Rasul, ya, senantiasa Rasul mengerjakannya, sehingga ada istilah mengqadha salat sunnah, ya, seperti itu. Rawatib itu yang berkaitan dengan salat-salat wajib, ada yang Rasulullah tidak meninggalkannya kecuali ketika safar, ya, dan itu disebut dengan sunnah, bagian dari nawafil. Nah, ada salat-salat yang Rasulullah tidak selalu mengerjakannya, namun ditonjolkan dari sisi keutamaannya. Misalnya kalau mengerjakan ini akan seperti ini, itu disebut dengan mustahab, ya. Ada juga yang tidak disebutkan dari sisi pahala atau keutamaan, ya, namun Rasulullah memberi peluang untuk melaksanakannya, disebut dengan tatawwu'. Nah, seperti itu. Tapi yang berkembang istilah ibadah yang bukan wajib di dalam masyarakat lebih ke sunnah, ya. Namun sunnahnya di sini adalah menurut disiplin ilmu fiqih, bukan menurut disiplin ilmu hadis atau akidah, seperti itu. Nah, jadi ketika kita bicara sunnah, dari disiplin ilmu apa yang kita maksudkan, ya. Kalau dari ilmu fikih, berarti sunnah yang dimaksud adalah amal-amalan yang jika dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, seperti itu. Tapi ketika kita bicaranya sunnah dari sisi ilmu hadis, berarti maksudnya adalah apapun yang dulu pernah dilakukan Rasul, ya, selama beliau menjadi nabi. Nah, bahkan apakah di situ wajib atau bukan wajib, masuk ke dalam kategori sunnah. Tapi ketika sudah dikelompokkan ke dalam satu disiplin ilmu fikih, maka sunnah yang dimaksud adalah yang bukan wajib, yang pengertiannya ketika dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah, itu teman-teman. Jadi ahlul Quran berupaya untuk mengetahui dan bisa memprioritaskan, menskala prioritaskan amal-amal soleh dengan cara mengetahui keistimewaan amal-amal ibadah sunnah. Karena tidak sedikit dari umat Islam, ya, ketika bicara ibadah sunnah itu banyak yang menyepelekan, ya, menyepelekan. Buktinya apa? Tidak sedikit di masjid-masjid sholat azan, setelah azan terkadang 2-3 menit selisihnya dari azan ke iqamat, ya, padahal di situ ada amalan nawafil, ada amalan sunnah yang punya nilai istimewa bagi yang melakukannya, ya, entah itu rawatibnya, entah itu seperti sholat zuhur, tahiyat masjid, ya, dan lain sebagainya. Tidak sedikit dari umat Islam yang justru tidak memperhatikan, ya, tidak memperhatikan yang wajib saja. Justru ketika amalan wajib ini sudah, mohon maaf, dalam tanda kutip, sudah dengan benar dilaksanakan, keinginan untuk menjaga amal-amal sunnah itu akan kuat, ya. Tapi ketika seseorang tidak punya kepedulian terhadap amal-amal sunnah, itu bisa jadi di amalan wajibnya, ya, di amalan wajibnya masih perlu diperhatikan. Nah, itu teman-teman, ya. Jadi mari pada kesempatan ini kita akan bahas keistimewaan amal-amal ibadah sunnah atau
nafilah yang jamaknya adalah nawafil. Keistimewaan amal-amal sunnah atau nafilah itu secara garis besar ada dua, ya. Satu di dalam cara pelaksanaannya, ya. Yang kedua, keistimewaan itu di dalam pahalanya, ya. Ketika bicara pelaksanaannya, para ulama memberikan 6 kriteria. Jadi ibadah itu akan diterima atau tidaknya, pertama harus ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas berarti tidak ria, ya. Ikhlas berarti tidak ria, ya. Ria itu bukan berarti kepengen dipuji, tapi ketika seseorang melaksanakannya adalah karena dorongan kepentingan dunia, itu juga sama masuk ke dalam kata ria. Kalau teman-teman coba membuka tafsiran dari ayat-ayat surah Al-Ma'un, di situ ternyata begitulah gambaran ria, ya. Selama ini ketika bicara ria adalah pengen dipuji saja, ya, pengen dilihat orang, padahal ternyata lebih dari itu. Ketika ibadah itu bukan karena untuk Allah, ya, itu sudah masuk ke dalam kategori ria, ya. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi ketika bicara ibadah ini diterima atau tidaknya, yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Nah, mutaba'ah ini adalah mengikuti bagaimana Rasul pernah mencontohkan. Nah, ketika bicara mutaba'ah, maka ada 6 hal yang harus diperhatikan kata para ulama. Pertama yang harus kita perhatikan itu adalah boleh jenisnya, ya. Jenis ibadah. Kalau dalam kurban mungkin jenis hewan yang dikurbankannya apa, ya. Jenis, ketika seseorang mau berkurban, tata cara kurbannya sudah benar, tapi yang dikurbannya bukan badanah, bukan hewan-hewan yang ditentukan oleh syariat, nggak jadi kurbannya. Saya mau ayam aja, nggak jadi, ya, karena ayam tidak termasuk ke dalam hewan yang dikurbankan. Walaupun tata caranya benar, tapi yang jenisnya ternyata tidak, berarti enggak. Jadi ada memperhatikan jenis, kemudian memperhatikan kaifiyah, tata caranya sendiri, kemudian memperhatikan al-qadar, ukurannya. Saya mau sholat zuhurnya 5 rakaat aja. Kenapa? Biar tambah taat kepada Allah. Nggak bisa, karena sholat zuhur 4 rakaat, ya, ukurannya 4. Kemudian makan, tempat, ya, tempat. Kalau kita berhaji, tata caranya benar, tapi tempatnya bukan di Makkah, tempatnya di India atau di Indonesia misalnya, nggak diterima. Zaman, waktu, ya. Jadi 6 hal itu harus diperhatikan, ya. Kalau tidak diperhatikan, bisa jadi tidak diterima ibadahnya. Nah, jadi inilah teman-teman, keistimewaan amal-amal sunnah atau nafilah itu ada 2 hal. Pertama dalam cara pelaksanaannya, dalam tata pelaksanaan. Yang kedua dalam keistimewaan. Nah, untuk mengetahui bahwa amal-amal sunnah yang tidak bisa mengalahkan yang wajib, namun punya keistimewaan baik dalam tata cara pelaksanaan atau dalam pahalanya, ini kita bisa melihat dari ada sebuah kaidah fiqhiyah, ya. Kalau teman-teman membaca, ada dalam salah satu kitab sumber, ya, yaitu Asbah wan Nadhair. Di situ berisi tentang kaidah fiqhiyah, ya. Kaidah itu kalau kita bicara ilmu eksak adalah rumus, ya. Bicara ilmu IPA ada rumus, hitung-hitung.
Matematika ada rumus, hitung-hitung. Nah, kalau dalam bahasa syariat itu namanya kaidah fiqhiyah, ya. Dengan kaidah fiqhiyah ini seseorang akan bisa melaksanakan ibadah dengan benar, ya, tidak asal, ya. Sholat tidak asal sholat, ya. Zakat tidak asal zakat. Semuanya dengan mengacu kepada kaidah fiqhiyah, insya Allah akan melakukan amal-amal agama itu sesuai dengan yang Allah inginkan. Sebenarnya termasuk sekarang teman-teman masih bermasker, ya, walau dulu, ya, ketika ada taun di masa-masa sebelum kita tidak bermasker, sekarang kok bermasker, apakah ini jadi salah? Kembali ke kaidah fiqhiyah, ya, nanti kita akan mendapat tuntunannya. Oh, ternyata bermasker di dalam waktu kita sholat yang dulu tidak pernah terjadi, sekarang terjadi. Nah, apakah ini sesuatu yang tidak boleh dilakukan? Nah, kembali ke kaidah fiqhiyah, dan alhamdulillah kita sudah membahasnya, ya, kita sudah membahasnya. Nah, ini teman-teman, jadi kaidah itu rumus. Secara mudahnya memahami kaidah itu rumus, ya, bagaimana beribadah yang benar. Dan kaidah-kaidah fikih ini tidak muncul dengan sendirinya, tidak muncul asal saja, ya. Ini terkandung di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis, dan ini bisa dimunculkan dengan berbagai macam disiplin ilmu yang kita gunakan ketika memahami ayat dan hadis. Maka akan muncul yang disebut dengan kaidah-kaidah, baik kaidah usuliyah ataupun kaidah-kaidah fiqhiyah. Dan ini adalah berkaitan dengan yang Rasulullah SAW pernah menyampaikan, bu'istu bi jawami'il kalim, saya diutus dengan jawami'ul kalim. Nah, inilah kaidah-kaidah fiqhiyah, kaidah-kaidah. Kalau kaidah-kaidah fiqhiyah ini adalah rumus bagaimana beramal agama secara praktis. Kalau usuliyah tidak, ya. Jadi dengan fiqhiyah ini secara praktek langsung. Termasuk di akhir zaman ini, kaidah-kaidah fiqhiyah ini akan sangat diperlukan, ya. Akan sangat diperlukan. Jika kita tidak coba memahami kaidah-kaidah fikih ini, maka bisa jadi amal-amal kita, baik berkait dengan ibadah atau dengan amaliyah sehari-hari, ya, itu bisa jadi tidak benar, ya, bisa jadi ibadahnya tidak benar. Seperti teman-teman, ya. Jadi menurut kaidah fikih, an-naflu awsa'u minal fardi, amal ibadah yang nafal, yang sunnah itu lebih fleksibel daripada amal ibadah yang wajib. Ini menunjukkan tata cara kita di dalam beramal ibadah yang sunnah ini lebih leluasa, mudah, dan bisa menyesuaikan dengan situasi kondisi. Seakan-akan ini rukhsah di dalam amalan sunnah. Jadi ada rukhsah dalam amalan wajib, ada rukhsah dalam amalan sunnah. Nah, rukhsah dalam amalan sunnah ini lebih fleksibel dibanding daripada amalan wajib. Seperti itu teman-teman, ya. Nanti kita akan melihat dari teks-teks hadis. Nah, sekarang ini saja gambaran secara umumnya dulu, bahwa praktek ibadah sunnah itu lebih fleksibel, lebih leluasa, ya, seperti itu. Nah, sedangkan dari keistimewaan dari sisi pahala, ini seperti kita lihat di dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qala man adali waliyan. Saya langsung saja terjemahkan, ini hadis qudsi, ya.
Ini hadis kursi karena di dalam hadis itu ada qala Allah, ya. Jadi kalau ada Rasulullah bersabda tapi ada qala Allah, berarti itu namanya hadis kursi, ya. Jadi Allah yang berfirman tapi lafadznya menggunakan lafaz Rasulullah SAW, seperti itu, ya, dilafadzkan oleh Rasulullah SAW. Jadi di sini kata Rasulullah SAW, Inna Allah qala, sesungguhnya Allah berfirman, ya. Bagaimana firmannya? Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad azantuhu bil harb, berarti aku sudah mengumumkan kepada yang memusuhi waliku ini perang, alias Allah mengajak perang. Teman-teman, berarti di sini siapa wali Allah ini, ya? Siapa wali Allah ini sehingga Allah begitu membelanya, ya? Kalau ada yang menyakiti waliku, memusuhi waliku, aku ajak perang, kata Allah begitu. Nah, siapa wali Allah ini? Teman-teman lihat berikutnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma afturidtu alaih. Artinya seorang hamba tidak akan bisa mendekatkan diri kepada aku, kepada Allah, kata Allah kepadaku, kecuali dengan amal-amal yang aku cintai. Dan amal-amal itu adalah amal-amal yang telah aku wajibkan. Salat, zakat, haji dan lain sebagainya, ya. Yang di luar rukun 5 ini masih banyak hal-hal yang wajib. Nah, kata Allah, seorang hamba tidak akan bisa dekat dengan Allah jika tidak mengerjakan hal-hal yang wajib. Jadi kalau ingin dekat, lakukan yang wajib. Salat, itu baru dekat saja, belum. Itu baru dekat saja, teman-teman. Belum, itu baru dekat, ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taradtu alaih. Seorang hamba tidak akan bisa dekat kepada aku, kata Allah, kecuali dengan melakukan amal-amal yang aku cintai, dan amal-amal itu aku telah mewajibkannya. Jadi semua amal-amal wajib bila dikerjakan oleh seorang hamba dengan benar, catatannya bukan asal mengerjakan, maka akan menjadikan seorang hamba itu dekat kepada Allah. Kalau tidak benar, tidak akan dekat, ya. Kalau tidak benar mengerjakannya, tidak akan dekat. Nah, kita lanjutkan dulu. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Nah, dan seorang hamba berupaya terus mendekatkan diri kepada Allah selain dengan yang wajib, dia pun berusaha dengan amal-amal yang selain yang wajib, namanya nawafil. Nah, ya. Jadi ibadah yang bukan wajib disebut dengan nawafil. Jamak dari nafilah. Seperti teman-temannya. Jadi setelah seorang hamba mengerjakan yang wajib karena ingin dekat kepada Allah, dia pun ingin lebih dekat lagi dengan cara melakukan yang nawafil, yang sunnah-sunnahnya. Nah, ketika yang sunnah-sunnah itu sudah dikerjakan, apa kata Allah? Hatta uhibbahu, akhirnya aku mencintainya. Nah, berarti kalau seorang hamba ini dengan mengamalkan yang wajib, hanya dekat kepada Allah. Tapi kalau seorang hamba melakukan amal-amal yang sunnah, ya, maka akan menambah, bukan hanya dekat, memperoleh kecintaan dari Allah. Jadi ketika seorang hamba ingin dicintai oleh Allah, berdasarkan hadis qudsi ini, lakukanlah amal-amal yang sunnah setelah melakukan amal-amal yang wajib. Tapi kedua-duanya dengan benar tadi, ya. Ibadah akan diterima, pertama ikhlas, yang kedua mutabaah, mengikuti. Ketika mutabaah harus perhatikan tadi 6 hal, ya. Caranya benar-benar perhatikan lagi, tempat, jenis, waktu, ukuran, itu harus diperhatikan. Ketika tidak diperhatikan, ya sudah, ya,
Tidak akan bisa. Nah, itu teman-teman. Jadi dari gambar yang baru sampaikan, ini adalah keistimewaan dari amal-amal yang sunnah. Bukan hanya sholat, ya, bukan hanya sholat. Semuanya amal-amal yang wajib memiliki amal-amal yang sunnah. Itulah disebut dengan nawafil. Nah, teman-teman, jadi ketika seseorang mengerjakan yang wajib dengan benar, dia akan tumbuh keinginan untuk beramal yang sunnah-sunnahnya. Dialah hakikatnya wali Allah. Dialah hakikatnya wali Allah. Ya, jadi wali Allah bukannya bisa terbang seperti yang image yang dibangun di masyarakat. Kalau sudah disebut wali itu, dia bisa terbang, dia tidak mempan kalau dibacok, dia bisa berjalan di atas air, dia bisa menghilang. Itulah wali. Salah. Allah tidak pernah mengajarkan seperti itu kepada hamba-hambanya. Ya. Wali Allah itu justru yang asik mengamalkan yang wajib, yang asik mengamalkan yang sunnah, tapi dengan benar, bukan asal mengerjakan, ya, bukan asal mengerjakan, dengan benar mengerjakannya. Nah, ini membuktikan keistimewaan teman-teman. Kata Allah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu. Kalau aku sudah menjatuhkan cintaku kepada hamba ini, kuntu sam'ahu, maka aku adalah pendengarannya, alladzi yasma'u bi, yang dia gunakan untuk mendengar, wa basarahu, dan aku adalah penglihatannya, alladzi yubsiru bi, yang dia gunakan untuk melihat, wa yadahu, dan aku adalah tangannya, allati yabtishu biha, yang dia gunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan, wa rijlahu, dan aku adalah kakinya, allati yamshi biha, yang dia gunakan untuk berjalan. Tuh teman-teman, apa maksudnya? Allah menjaga orang itu, menjaga pendengarannya, ya. Allah tidak suka musik, ya sudah, dia tutup telinganya ketika ada musik. Allah tidak suka melihat hambanya melihat-lihat sesuatu yang Allah tidak suka, Allah jaga pandangannya. Begitu juga tangan dan kakinya, Allah jaga untuk tidak bermaksiat. Itulah yang dimaksud hadis ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah sholat wajib, sudah sholat sunnah, tapi masih menikmati musik-musik, masih menikmati apa yang Allah haramkan, masih menikmati. Allah tidak suka tangan kita digunakan untuk yang haram, kita masih gunakan untuk memegang rokok, padahal Allah tidak suka. Padahal di sini Allah katakan, wa ana yadahu, saya tangannya, alladzi yubtishu biha, yang dia gunakan untuk melakukan kegiatan. Tapi kita malah gunakan tangan kita, berarti kita tidak menjaga. Ada teman-teman ya, dan sebagainya. Nah, wa in sa'alani la u'tiyannahu, jika dia minta pasti aku memberinya. Wala in ista'adzani, dan jika dia minta perlindungan, la u'idzannahu, pasti aku lindungi. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'il. Ya, saya tidak bingung, kata Allah. Ini istilah saja ya. Istilah bingung ini bukan Allah bingung, ini untuk memahamkan kepada hambanya. Jadi Allah tidak bingung ketika Allah ingin menolong hamba yang sudah jadi wali ini. Allah lakukan saja, karena sudah pasti hamba ini bagus. Nah, tapi kalau belum menjadi wali, Allah tunggu dulu. Taraddudi an nafsil mu'min. Justru yang aku bingung ini, yang aku ragukan ini terkait dengan hamba yang mukmin, yang dia ketika meninggal pasti dia berpikir tentang syakaratul maut, bahwa dalam kematian itu ada rasa sakit. Nah, kalau orang mukmin yang sudah wali, Allah ingin menjaganya, sehingga ketika dicabut nyawanya Allah jaga. Nah, tapi kalau dia tidak mukmin,
Allah cabut aja. Bahkan orang-orang yang tidak beriman dengan benar, ma'asi, ya, ahli maksiat, itu di dalam hadis digambarkan seperti nyawa itu dicabut seperti, katakanlah kalau sekarang besi yang ada duri-durinya diselimutin oleh kain, kainnya ditarik. Gimana itu? Dicabutnya ruh itu seperti kain yang diselimutkan ke, katakanlah kayu berduri, dikencang ditarik. Gimana itu? Begitu. Nah, Allah sangat memperhatikan terhadap orang-orang yang mukmin dan memperhatikan amal-amal yang wajib, amal-amal yang sunnah. Jadi ruhnya itu dicabut dengan hati-hati. Tapi jika tidak begini, cabut-cabut aja. Seperti mencabut kain yang diselimutkan ke kayu yang berduri. Gimana teman-teman bayangkan? Mencabut ruh begitu sakitnya. Jadi setiap orang yang dicabut ruhnya itu mengalami rasa sakit. Dengan disebut syakaratul maut. Nah, teman-temannya, jadi siapakah wali Allah? Wali Allah adalah orang yang melakukan yang wajib-wajib dan melakukan yang sunnah-sunnah. Inilah keistimewaan dari amal sunnah, menjadikan seseorang dicintai oleh Allah dan diberi gelar wali oleh Allah. Jadi yang menggelari wali Allah, bukan manusia. Ya, bukan manusia. Seperti itu. Ya. Nah, lihat teman-teman, untuk memperkuat. Lihat ayat. Ya. Surah Fatir ayat 32. Kata Allah, "Tsumma awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan ada yang pertengahan muktasid, dan ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Nah, teman-teman, ini tafsirannya, ya. Ini tafsirannya dan saya sudah terjemahkan. Jadi umat Islam ini akan terbagi menjadi 3 terkait dengan Al-Quran. Jadi Allah turunkan Al-Quran untuk siapa? Untuk umat Islam. Nah, dari sekian banyak umat Islam itu tergolong menjadi 3. Ya, tergolong menjadi 3. Umat Islam yang zalimul li nafsi, umat Islam yang muqtasid, umat Islam yang sabiqun bil khairat. Ya. Seperti teman-teman, siapakah yang zalim li nafsi? Umat Islam yang zalim, zalim itu menganiaya diri. Kata para ulama tafsir, ketika bicara zalim itu ada 4. Zalim kepada Allah, zalim kepada Rasul, zalim kepada diri, dan zalim kepada selain 3 ini. Zalim kepada Allah, tidak ibadah dengan benar. Zalim kepada Rasul, tidak mutaba'ah. Zalim kepada diri, dia tidak konsekuen bahwa dirinya diciptakan untuk ibadah kepada Allah, tapi dia malah tidak beribadah. Ibadah tapi tidak benar. Ibadah tapi mengikuti hawa nafsu. Ibadah tapi mengikuti orang banyak. Ibadah mengikuti apa kata tokoh, bukan kata Rasul, kata Allah. Ini zalim kepada diri. Nah, kalau sudah begitu, pasti ketika ibadah itu tidak benar, fasilitas-fasilitas yang Allah buatkan buat kita akan digunakan untuk kezoliman lagi. Jadi kezoliman ada 4: zolim kepada Allah, zolim kepada Rasul, zolim kepada diri, zolim kepada selain 3 tadi. Nah, zolim itu sendiri apa artinya? Sebagaimana kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, zolim adalah wad'u syai'in fi ghairi mahallih. Zolim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tadi, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, ketika kita tidak memposisikan di dunia ini sebagai abdun, sebagai hamba yang beribadah, zalim. Zalim. Atau dengan kata lain, beribadah tapi tidak benar, zalim.
menempatkan dalil-dalil yang dhaif, yang maudhu untuk sebuah ibadah, ini zalim. Nah, jadi kata Allah, dari sekian banyak umat Rasulullah di akhir zaman ini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, zalim li nafsi, menzolimi pada diri sendiri. Apa kriterianya? Apa ciri-ciri orang itu zalim kepada dirinya sendiri? Menyia-nyiakan yang wajib dan selalu melakukan yang haram-haram. Yang wajib-wajib, jangankan zakat, haji, sholat nomor 1 enggak. Ya, sholat pada amalan wajib nomor 1. Dari sholat akan lahir amal-amalan yang lain, baik yang wajibnya ataupun yang sunnahnya. Tapi sholat amalan nomor 1 tudayya, dia sia-siakan. Sebagaimana kata Umar bin Khattab, "Idza ra'aita rajula yudayyi'u shalah, fallahi," ya, jika engkau melihat seseorang menyia-nyiakan sholat, ya, meremehkan sholat, meninggalkan sholat, atau sholat tapi tidak memperhatikan tata cara yang benar, ya, fa wallahi, demi Allah, min haqqillahi li ghairiha asadu tajian, maka terhadap hak-hak Allah yang lain selain dari salat itu pun akan sangat menyia-nyiakan. Jadi kalau orang sholatnya sudah enggak benar, pasti praktek amal ibadah yang lain pun akan tidak benar, kata Umar bin Khattab. Karena salat adalah amalan nomor 1. Ya. Jadi kalau sholatnya tidak benar, maka praktek ibadah yang lain, baik yang wajib ataupun yang sunnah, pun akan sangat rusak. Nah, jadi idza ra'aita ar-rajula yudayyi'u shalah, wallahi min haqqillahi li ghairiha li ghairi shalah asadu taji'an. Jadi berarti kita umat Islam ini, ketika kita akan memulai beribadah dan ingin benar ibadahnya, mulailah dari sholat dulu. Bagaimana Rasul mencontohkan sholat yang benar, ya, bagaimana praktek amal ibadah selepas sholat yang benar yang sudah kita bahas, ya, bagaimana setelah zikir ba'da sholat yang benar, apa praktek-praktek yang benar, semuanya sampai ketemu sholat lagi. Nah, ketika mengikuti apa yang Rasul contohkan, baik ketika sholatnya atau zikir ba'da sholatnya atau selepas zikir, insya Allah hak-hak Allah yang lain, artinya kewajiban dan sunnah-sunnah yang Allah tentukan, akan dilaksanakan secara benar pula oleh hamba Allah. Tapi kalau sholatnya sudah tidak benar, yang dimaksud yudayyi'u sholat, menyia-nyiakan sholat, bukan hanya tidak sholat, tapi tidak memperhatikan, ini saya sholat sudah benar atau belum sih, ya. Praktek zikir setelah sholat sudah benar atau belum sih? Itu maksudnya, teman-teman. Lihat surat Al-Ma'un yang begitu pendek, yang anak-anak kita pun sudah hafal. Itu kalau dikupas tuntas, insya Allah orang akan sangat berhati-hati dengan sholat dan dengan amal-amal setelah sholat. Yang persis setelah sholat, bagaimana zikir yang benar, itu akan diperhatikan. Lihat surat Al-Ma'un, lihat berbagai macam tafsir, buka. Andai itu dibuka dengan benar, dengan lapang dada, dengan tujuannya untuk Allah, bukan untuk manusia, bukan untuk kelompok, bukan untuk tandingan. Ya, terkadang kita ini, ya, kata Allah kepada Rasul menyampaikan, wa inna hadhihi ummatun wa inna hadhihi ummatukum ummatan, umatmu ini wahai para Rasul dulunya satu, tapi akhirnya jadi berpecah-pecah. Fataqatta'u amrahum bainahum zuburan, tapi ternyata mereka malah memecah belah diri sendiri. Bahkan kata Allah zuburan, cara memecah belahnya itu bukan sekedar berkelompok, kelompoknya itu seakan-akan punya aturan masing-masing. Zuburon, jadi kata zuburon itu kutuban, jadi kelompok itu seakan-akan punya kitab masing-masing. Makanya jadi sulit untuk apa? Untuk disatukan. Kenapa? Karena sudah zuburon.
karena sudah merasa masing-masing punya aturan. Akhirnya sulit dikelompokkan. Tapi kalau tidak begitu, kata Allah, itu sebenarnya bisa. Makanya kata Allah, fadharhum fi ghamratihim, biarkan aja. Kalau mereka tetap tidak mau ikut engkau wahai Rasul, biarkan aja. Fi ghamratihim, dalam kesesatannya. Nah itu teman-teman ya. Jadi mari ya, jangan zolim li nafsi ya. Jangan menyia-nyiakan yang wajib, terutama sholat. Perhatikan bagaimana ruku yang benar, sujud yang benar, mengangkat tangan yang benar, berapa kali mengangkat tangan, bagaimana ketika sujud posisi kaki, posisi tangan, apakah rapat, apakah jari-jari rapat, apakah terbuka, kemudian siku-siku ketika sholat sendiri, bagaimana ketika berjalan, itu diperhatikan semuanya, adalah ada tata caranya ya. Tidak asal kita mau, tidak ya, tapi ada ilmunya. Andai itu diperhatikan oleh umat Islam dengan seksama, subhanallah ya, subhanallah, insya Allah ya, Allah akan menjadikan umat Islam ini semuanya aulia Allah, wali-wali Allah, maka Allah akan menolongnya. Tapi karena mereka enggak, atau kita enggak, sholat asal sholat ya, yang penting sholat, seperti itu, maka akhirnya ya beginilah kondisi ya umat Islam di akhir zaman ya. Jadi seakan-akan centang perenang, padahal kitab ada, Al-Quran ada, hadis ada, tapi Al-Quran dan hadis tidak dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya ya. Sebagian kita asik saja ketika bicara Al-Quran, asik saja, mohon maaf, dengan makhrajnya ya, tapi tidak mempedulikan ini yang saya baca ini sedang menyuruh saya, sedang melarang saya, tidak paham, tapi sibuk dengan pengucapannya, benar atau salah, benar atau salah ya. Sampai ada yang belajar tahsin bertahun-tahun gak selesai-selesai, padahal daurah tahsin itu seminggu, 2 minggu, 10 hari selesai sebenarnya. Tapi ada yang belajar tahsin bertahun-tahun, ngurusin huruf satu, gho, enggak selesai-selesai. Banyak ayat yang harus dipahami untuk dipraktekkan. Makanya ketika baca ayat, dia enggak tahu ayat itu sedang melarang dirinya. Dia tidak tahu ayat itu sedang menyuruh dirinya. Kenapa? Karena sibuk di situ terus. Coba lihat di dalam kitab Talbisul Iblis, itu masuk ke dalam bahasan. Ketika kita sibuk Al-Quran tapi hanya mengurusi makhrajnya saja, bertahun-tahun gak selesai, innalillahi, itu masuk talbis ya, masuk kecelakaan yang besar. Padahal ayat itu untuk kita tadaburi, untuk kita praktekkan selama kita sudah tukallab. Nah itu teman-teman ya. Jadi mari jangan menjadi orang yang zolim li nafsi. Jadi orang-orang menyia-nyiakan yang wajib dan selalu melakukan hal-hal yang haram. Jadi kalau orang-orang seperti ini ya nggak ngerti kehidupan, nggak ngerti takdir Allah, nggak ngerti aturan Allah. Allah uji dengan begini tidak siap, Allah uji dengan begini nggak siap, Allah uji begini disangkanya Allah tidak adil. Kenapa? Karena tidak asik memperhatikan hal-hal yang wajib dan tidak asik memperhatikan hal-hal yang haram yang harus tinggalkan ya. Jadi baca kembali silahkan teman-teman surah Al-Ma'un ya. Mengapa orang-orang ini sholatnya sahun? Mengapa menjadi orang yang sahun dalam sholatnya? Seperti apa pengertian sahun? Nah, itu adalah diantaranya menyia-nyiakan baik waktu ya, atau tempat, atau pakaian, atau tata cara, atau konsekuensi dari sholat sebagaimana sudah kita bahas ya. Hafidhu ala salawati was salatil wusta, jaga sholat, kata Allah, jaga sholat. Para ulama menafsirkan hafidhu, menjaga sholat itu adalah satu, bagaimana berwudu yang benar,
Kemudian bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana pakaian dalam sholat, bagaimana waktu dalam sholat, bagaimana tempat mereka sholat, bagaimana konsekuensi hasil dari sholat itu seperti apa, harus bagaimana. Kata para ulama seperti itu. Ya. Nah, orang-orang zalim dunia nggak memperhatikan semuanya itu. Sholat asal sholat, mau di rumah kek, mau di mana kek, sholatnya mau angkat tangan begini, mau gimana saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, pada ada aturannya agama ini. Allah sudah berfirman, "Atu'allimunallaha bidinikum?" Apakah kalian akan mengajari Allah terkait dengan agama kalian? Tidaklah. Allah yang mengajari kita, bukan kita mengajari Allah. Nah itu teman-teman ya, zalim. Kemudian muktasid. Seperti apakah muktasid? Kalau secara bahasa muktasid pertengahan. Ya. Muktasid itu pertengahan, ekonomis. Nah, seperti itu ya. Apa tanda-tandanya? Orang-orang yang mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, tapi masih menyia-nyiakan yang sunnah, bahkan dia masih mengerjakan yang syubhat, bahkan yang makruh. Nah, syubhat itu apa? Antara halal dan haram. Tapi para ulama, bahkan Rasul sudah mengatakan, man waqa'a fi subhat faqad waqa'a fil haram. Orang yang jatuh kepada subhat sudah sama nilainya jatuh kepada yang haram. Ya, jadi orang yang jatuh di subhat itu nilainya sama. Dijatuh kepada sudah berada yang haram. Subhat itu seperti apa? Enggak jelas. Ini halal apa haram ya? Ya. Ini punya siapa nih? Bertanya-tanya, ini punya siapa nih? Ini boleh nggak kalau saya di sini? Itu namanya subhat. Ya, ini namanya subhat. Seperti kita berjualan di pinggir-pinggir jalan, apalagi sudah jelas dilarang oleh agama, oleh pemerintah, bukan tempat berjualan. Terus kita bertempat di situ berjualan. Kalau dia mukmin, muslim yang peka, dia akan bertanya, boleh enggak ya saya jualan di sini? Nah, ketika dia bertanya, boleh enggak ya, itu subhat namanya. Ya, jadi untuk memahami subhat itu gampang teman-teman. Kita bertanya, boleh enggak ya saya begini? Itu namanya subhat. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang jatuh pada yang subhat, sama saja dengan sudah jatuh di yang haram. Nah, orang muktasid itu yang wajib dikerjakan, yang sunnah, yang haram ditinggalkan, tapi dia masih menyia-nyiakan yang sunnah. Mengapa demikian? Mungkin karena yang wajib dikerjakannya belum sebenar-benarnya. Ya, yang haram pun belum sebenar-benarnya. Ya, akhirnya yang subhat masih asik, yang makruh pun demikian. Makruh ini nggak apa-apalah. Makruh yang mana dulu? Ya, karena ada makruh tuh ada dua. Ada makruh nanti litahrim, ada makruh litanzih. Ya, kalau makruh litahrim yang nanti ujung-ujungnya membahayakan, seperti merokok. Itu ujung-ujung membahayakan. Orang yang ada di sekitar kita kena asap, penyakitan. Dirinya sendiri nyedotin asap terus. Innalillahi. Padahal Allah jadikan jasad kita ini untuk beribadah dan untuk dijaga, bukan untuk dirusak. Ya, nah itu namanya makruh litahrim. Bagaimana kalau makan jengkol? Makruh litahrim bukan, itu litanzih. Tanzih itu untuk menjaga kesucian, ya. Jadi sesuatu yang mungkin punya aroma tidak sedap itu belum tentu haram, ya. Jengkol ternyata kalau diteliti itu ada manfaatnya. Bagaimana cara menghilangkan baunya? Jadi makruh itu ada litahrim, ada litanzih, teman-teman, ya. Seperti itu. Jadi tidak semuanya berarti yang makruh itu haram, seperti itu. Atau bukan berarti yang makruh anggap apa makruh ini. Juga tidak seperti itu, ya. Nah, makanya berkaitan dengan makruh itu adalah juga mungkin berawal dari yang mubah, ya. Nah, ketika diteliti, oh ternyata ini membahayakan,
tidak boleh. Diteliti ternyata tidak membahayakan, silahkan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi orang-orang muktasyid adalah orang-orang mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, tapi masih menyia-nyiakan yang sunnah, ya, dan masih juga mengerjakan yang subhat atau yang makruh. Nah, teman-teman, itu seperti itu. Nah, sabiqu bil khairat ini orang yang terus berpacu bagaimana dia bisa melakukan yang baik-baik. Cirinya apa? Mengerjakan yang wajib dan yang sunnah, meninggalkan yang haram dan subhat dan yang makruh. Seakan sudah totalitas, ya. Yang wajib, yang sunnah benar-benar diperhatikan, yang haram, yang subhat benar-benar tinggalkan. Bahkan yang makruh, yang mubah pun dia teliti dulu untuk kalau bisa tinggalkan. Kalau mungkin tinggalkan. Nah, teman-teman, ini di sini ada mencantumkan dalam tafsir itu amalan yang sunnah, ya. Jadi amal-amal yang sunnah itu ternyata ada di kelompok sabiqum bil khairat, orang yang nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah bi ghairi hisab, tanpa hisab. Silahkan kata Allah, udkhulu bisalamin, masuklah dengan selamat, bi ghairi hisab, tanpa hisab. Siapakah mereka? Yang memperhatikan amal-amal sunnah setelah mereka memperhatikan amal-amal yang wajib. Maka mari, agar tumbuh keinginan melaksanakan yang sunnah, berarti amal yang wajib harus perhatikan dengan benar, bukan mengerjakan asal-asalan, ya. Dan tidak ada istilah terlambat buat kita walaupun sudah di usia tua. Dan jangan ada istilah malu untuk bertanya, untuk memperbaiki. Terutama pertama sholat. Ketika sholat diperbaiki, Allah janji akan diberi kemampuan oleh Allah untuk menjaga fahsya dan mungkar, ya. Jadi kalau orang sudah menjauhi kemungkaran alias amal-amal yang Rasul tidak mencontohkan, itu berarti sudah terjaga. Dia hanya akan merasakan fahsyanya saja. Seperti apa ketika orang itu sudah meninggalkan kemungkaran, dia akan bisa merasakan fahsya. Fahsya itu selain dalam praktek ibadah, dan dia akan banyak beristighfar, ya. Ketika dia melihat aurat wanita enggak sengaja, karena dia sudah meninggalkan kemungkaran, dia akan beristighfar, ya Allah, astagfirullah. Tapi kalau kemungkaran enggak, mana dipelototin, ya, aurat-aurat itu dipelototin ketika kemungkaran masih ada. Jadi yang subhat, yang makruh tuh digenggam tetap ketika kemungkaran masih dilakukan. Jadi ketika amal-amalan yang Rasul tidak mencontohkan masih dinikmati, bahkan dipertahankan, yang fasad tidak terasa, Tapi ketika kemungkaran tinggalkan, Rasul tidak mencontohkan, tinggalkan. Ini tidak, tinggalkan. Itu yang tersisa di diri hanya fahsya. Dan ketika fahsya yang dilakukan, Allah akan berikan kepada dia kepekaan untuk banyak beristighfar, banyak bertobat, banyak meningkatkan amal-amal yang soleh, kerinduan untuk terus memperbaiki amal-amalnya. Itu teman-teman, itu adanya di mana? Sabiqum bil khairat, ya. Bukan berarti sabiqum bil khairat itu tidak lepas dari dosa. Tetap selama hidup di dunia tidak akan lepas dari dosa. Tapi untuk sabiqum bil khairat ini tidak lepas dari beristighfar, ya. Tidak lepas dari terus memperbaiki amal-amalnya. Tidak lepas dari muhasabah, muraqabah, mujahadah. Masih ingat teman-temannya? Ketika bicara muhasabah, bicara nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu untuk apa? Ya, dua nikmat Allah, nikmat ilmu dan nikmat duniawiyah. Allah berikan kepada kita buat apa? Buat beribadah. Itu muhasabah, ya. Jadi kalau teman-teman punya rumah, punya mobil, dievaluasi, sudah maksimalkah dimanfaatkan untuk akhirat saya? Jabatan-jabatan, sudah maksimalkah jabatan saya buat akhirat saya? Anak-anak, sudah maksimalkah anak-anak buat akhirat saya? Semuanya, apapun yang kita miliki,
Sudah maksimalkah buat akhirat semuanya ini, termasuk ilmu? Sudah benarkah saya menuntut ilmu? Sudah bisakah saya menskala prioritaskan ilmu-ilmu yang harus saya tuntut, mana yang harus dahulukan? Itu teman-teman, itu muhasabah, ya, muraqabah, merasakan Allah mengawasi kita dimanapun, dengan siapapun, di tempat gelap seapapun, kita tetap merasakan Allah menyaksikan kita, Allah mendengar kita, Allah menegur kita. Itu namanya muraqabah. Dan terakhir mujahadah, memerangi hawa nafsu. Maka tadi, walaupun sabiqun bil khairat, hawa nafsu tetap ada, kemungkinan jatuh kepada dosa ada, namun tidak lepas dari beristighfar, tidak lepas dari memperbaiki amal-amal. Nah itu teman-teman ya. Jadi umat Islam akan terbagi seperti itu. Dan untuk menjadi wali Allah, diantaranya Allah perintahkan beramalah amalan-amal yang sunnah setelah amalan yang wajib dikerjakan, tapi dengan catatan benar mengerjakannya, karena Allah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana beramal yang benar. Baik teman-teman, sepertinya tidak cukup nih kita bahas. Kita mulai ke hadis, ya. Kita mulai ke hadis satu saja, mudah-mudahan. Ini kita akan bicara bagaimana beramal sholat dulu, ya. Sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, apakah sholat sunnah itu utamanya dikerjakan di rumah atau di masjid? Ya, seperti itu. Ini kan amalan sunnah. Kita ingin jadi wali, kan? Kita ingin jadi wali Allah dengan mengamalkan amal-amal sunnah. Namun ada pertanyaan, amalan sunnah yang namanya sholat ini keutamaannya dikerjakan di mana? Apakah di rumah atau di masjid? Seperti itu ya. Nah ini hadisnya teman-teman, an Umar bin Atha, dari Umar bin Atha bin Abi Khuwar, anna Nafi' ibn Jubair, bahwa Nafi' bin Jubair arsalahu ila Sa'ib, mengutus ke Sa'ib bin ukhti Namirah, yas'aluhu, bertanya an syai'in, tentang sesuatu ra'ahu yang dia lihat minhu, darinya, Muawiyah, oleh Muawiyah fi salat, ya. Faqala na'am sholaitu ma'ahu jum'ah. Untuk lebih jelasnya ini teman-teman, saya bawa terjemahnya, ya, teman-teman, untuk mengecek di rumah. Dari Umar bin Atha bin Abdul Khuwar bin Nafi' bin Jubair mengutusnya kepada Sa'ib, putra saudara perempuannya Namir, untuk menanyakan sesuatu yang pernah dilihat oleh Muawiyah dalam salat. Maka Sa'ib berkata, benar, aku pernah salat Jumat bersama Muawiyah di dalam maksurah. Maksurah itu ini, ya, maksurah ini mihrab, ya, maksurah. Setelah imam salam, aku berdiri tempatku, kemudian aku menunaikan salat sunnah. Nah, ketika Muawiyah masuk, ia mengutus seseorang kepadaku, dan utusan itu mengatakan, jangan kamu ulangi perbuatanmu tadi, ya. Jika kamu telah selesai mengerjakan salat Jumat, janganlah kamu sambung dengan salat sunnah sebelum kamu bicara atau sebelum kamu keluar, karena Rasulullah SAW memerintahkan hal itu kepada kita, yaitu janganlah satu salat disambung dengan salat lain kecuali setelah kita berbicara atau keluar. Nah, jadi cerita singkatnya ini, sahabat Muawiyah memperhatikan sahabat yang lain, ya, dalam hal yang pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Seorang sahabat sholat jadi imam Jumat, habis sholat imam Jumat dia sholat sunnah di tempat yang sama tadi dia sholat. Maka Muawiyah mengirim sahabat yang, kasih tahu tuh dia, kata Muawiyah, kasih tahu dia, ya, apa? Jangan seperti itu. Kalau habis sholat wajib, jangan sholat sunat di tempat yang tadi engkau sholat. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mengingatkan kita, janganlah satu sholat, maksudnya sholat wajib, kemudian melaksanakan sholat sunnah di tempat yang sama. Seperti itu ya. Siapa saja, bukan hanya imam,
teman-teman sholat di sini. Setelah sholat, ya, kemudian sholat sunnah di tempat yang sama. Nah, ternyata Muawiyah mengingatkan kepada kita, itu Rasulullah melarangnya. Nah, melarangnya. Jadi bagaimana? Nah, kata beliau, jangan ulangi ya. Nah, jangan ulangi. Nah, jangan kamu ulangi perbuatan tadi. Nah, diingatkan, jika kamu sudah selesai mengerjakan sholat Jumat, maksudnya sholat wajib, ya, jangan kamu sambung dengan sholat sunnah sebelum kamu berbicara atau sebelum kamu keluar. Nah, apa maksud keluar? Di sini Imam An-Nawawi menjelaskan, ini Arabnya, ini terjemahnya. Ini Arabnya, ini terjemahnya. Teman-teman silakan cek kembali ya penjelasan Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim. Ini terjemahnya. Kata Imam An-Nawawi, sholat sunnah rawatib dan yang sejenisnya disunahkan dilakukan di luar tempat di mana dilaksanakannya sholat fardu. Nah, yang utamanya kata beliau adalah berpindah tempat ke rumah. Nah, seperti itu ya. Jika tidak memungkinkan di rumah, maka di tempat yang lain yang masih di sekitar masjid. Yang semuanya ini tujuannya untuk memperbanyak tempat sujud, ya, sebagai bukti nanti, sebagai syahadah, sebagai persaksian, dan membedakan antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Atau jika tidak memungkinkan untuk pindah tempat, maka adalah dengan berbicara. Dalilnya adalah hatta natakallam, sampai kami berbicara. Akan tetapi dengan cara berpindah itu adalah lebih utama. Nah, itu teman-teman ya. Jadi di sini amal-amalan sunnah ya pun tidak asal saja mengerjakan ya. Kita ingin mengerjakan sholat sunnah setelah sholat wajib, maka kita disuruh memperhatikan ini. Apa? Jangan langsung sholat sunnah di tempat yang sama. Jadi gimana? Bergeser, boleh ke kanan, boleh ke kiri. Kalau tidak memungkinkan bergeser, hatta natakalam, kita bicara dulu. Bicaranya bicara seperti apa? Nah, ini teman-teman. Saya buka-buka beberapa kitab hadis dan di sana ada penjelasan dalam kitab Sunan Al-Kubra Baihaqi. Nah, saya bacakan sebagai kesimpulan sementara karena waktunya tidak cukup. Faedah hadis tersebut: 1. Disunahkannya berpindah tempat bagi seseorang yang hendak melaksanakan sholat sunnah seusai sholat wajib. Jadi disunahkan berpindah tempat. Ya, yataghayyar aw yatahawwal. Tadi kalau kata Imam An-Nawawi, yang utamanya pindah ke rumah. Jauh, jadi pulang dulu. Nah, bagaimana kalau seperti Abu Zikri, rumahnya jauh, ya? Bagaimana? Kalau memungkinkan silahkan, ya, silahkan. Nanti keduanya, jika tidak memungkinkan dengan berpindah tempat, maka dengan berbicara. Nah, apa yang dimaksud berbicara? Di sana adalah di antara yang dimaksud berbicara adalah berbicara kepada seseorang. Mungkin menanyakan kabar, gimana kabarnya, ya. Ada lagi ulama yang menafsirkan yang dimaksud berbicara, jika tidak mendapati, tidak mungkin bicara, zikir yang lain. Mungkin mengucapkan astagfirullah, subhanallah, seperti itu. Namun di dalam kitab Sunan Kubra, yatakallam ahadan, berbicara kepada seseorang, ya, bukan berzikir seperti itu. Nah, yang ketiga di sini dalam hadis ini, betapa besar perhatian sahabat terhadap hal-hal yang ma'ruf. Itu teman-teman ya. Jadi jangan meremehkan hal yang ma'ruf. Ya, Allah gampang, tenang aja. Seakan hanya begitu saja, betul-betul lah, tahu, jangan diulangi lagi ya, jangan ulangi lagi. Seakan-akan sesuatu yang sangat. Nah, kita terhadap yang ma'ruf terkadang menyia-nyiakan, ya. Terhadap yang haram pun diingatkan, Allah gimana saya aja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ma'ruf tidak diperhatikan, yang haram pun sama. Kita berada di mana nanti dari umat Rasulullah terkait dengan Quran ini? Akankah kita tega membiarkan diri kita berada di zalim li nafsi? Ya, padahal Allah sudah memberikan
kemungkinan dua, muqtasid dan sabiqun bil khairat. Nah, yang sabiqun bil khairat yang sabiqun bil khairat ini Allah katakan dzalika min fadlillah. Itu semua keutamaan dari Allah. Berarti kita minta kepada Allah dan bimbingan dari Allah. Ya, jangan ikuti terus kita hawa nafsu kita. Baik teman-teman, karena sudah waktu isyraq ya, waktu duha, insyaallah nanti kita teruskan untuk lebih jelas lagi tentang hadis ini, dan nanti ditambah hadis-hadis lain pada pertemuan berikutnya. Jadi insyaallah kita sedang berbicara keutamaan mengerjakan sholat sunnah, baik nanti berkaitan dengan tempat ataupun dengan tata cara yang lainnya. Dan kita tidak boleh meremehkan hal yang ma'ruf walaupun amal sunnah, karena ini bisa menjadikan seseorang mendapat cinta dari Allah. Ya, mudah-mudahan Allahumma as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubbal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, hamba mohon kecintaanmu dan kecintaan orang-orang yang mencintaimu, dan kecintaan amal-amal yang bisa menyampaikan kepada kecintaan kepadamu. Itu saja teman-teman yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.